Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini langsung acara pembahasan di mana setelahnya kegiatan di SKB Kabupaten Lampung Barat beberapa minggu yang lalu. Jadi ini adalah naskah akademik, di mana naskah akademik ini setelah direview hasil akhir dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Jadi harus dilaksanakan di satuan pendidikan seluruh Indonesia. Tidak berhati-hati dalam penyampaiannya, karena anak-anak ini kan penasarannya lebih tinggi, rasa penasaran ingin tahunya lebih tinggi, sehingganya AI itu sendiri itu tidak bisa memfilter. Yang anak mau itu pasti dikasih, seperti itu. AI apa yang mungkin hilang? Nah, misalkan anak-anak cenderung menganggap bahwa sesuatu itu sebagai perilaku hidup, padahal tidak. Oke, baik. Ini keterangan bahayanya penggunaan AI di masa yang akan datang terhadap anak jika kita tidak bisa menanamkan mulai dari sekarang. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada peralatan rumah tangga. Ya, di rumah itu kan ada magicom, ada shower, ada handphone, ada apa lagi? TV, ada sanyo. Nah, magicom itu sendiri itu termasuk AI apa bukan? Bukan termasuk AI. Iya, karena sanyo itu dia mengeluarkan menarik air ya dengan menggunakan straw. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Tantangan teknis dalam pengembangan kerjaan artifisial ya yang di share tadi ke Bapak Ibu, ini adalah robot AI. Robot itu adalah AI di mana robot itu merekam semua yang dia mau, tetapi yang memberikan manusia, yang membuat manusia. Makanya jangan takut dengan adanya AI. Oh, kita guru pasti digantikan oleh AI, enggak. Karena guru itu adalah manusia, punya etika, punya kasih sayang, punya empati, ya, punya rasa sedih, rasa gembira. Kalau AI tidak, dia kejam. Ya, sekalipun mereka punya semuanya seperti hanya manusia, tetapi AI itu adalah sangat kejam. Ya, seperti itu. Yang memperkerjakannya itu adalah manusia, seperti itu. Nah, ini adalah robot. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI. Nah, kita memprogram robot itu ya untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo kita bersihkan laut. Kita klik di mana di layar untuk melanjutkan. Oke, baik. Berarti kita memilih sampah. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi dia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, itu yang tadi disampaikan, bahwasanya robot ini dia tidak mengetahui apakah itu ikan ataukah dia sampah tanpa ada yang membuatnya. Pelatih yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Oke, baik, kita mulai. Ini tanpa kita pilih Bapak Ibu, semua mereka rekam. Ini adalah AI atau robot. AI sedang merekam
tadi itu sampah. Nah, ternyata ketika kita tidak memerintahkannya atau membuatnya, semua mereka buang. Dia tidak mengenali mana ikan, mana sampah, semua mereka buang. Apakah ini berada di dalam air? Ya. Apakah ini berada di dalam air? Ya. Ikan, ya. Menurut Anda, apakah AI ini lebih baik dari mengidentifikasi objek yang berada di dalam air? Kita tonton hasil tadi, Bapak Ibu. Oke. Ini laut. Nah, ini tidak kita objek. Nah, dia akan mendeteksi sendiri. Ini kalau diselesaikan itu banyak permainan mengidentifikasi AI, ya. Nanti itu ada sertifikatnya, Bapak Ibu. Kalau selesai. Ya, itu tujuannya itu adalah agar terampil berpikir komputasional, ya, sistematis, ya, seperti halnya ketika anak bermain solda, itu kan sistematis. Solda apa ya, engklek. Ya, nah Bapak Ibu misalkan mau berangkat ke sekolah, pasti Bapak Ibu akan menyiapkan yang namanya sepatu. Habis dari sepatu disiapkan dulu seragam, disiapkan dulu tas. Habis itu dipakai seragam itu, terus bawa motor berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah juga pasti melalui beberapa tikungan. Sampai ke sekolah ada gerbang, ada masuk ruang kelas, ada pintu, ada meja. Itulah pemikiran sistematis atau pemikiran komputasional seperti itu. Iya, maksud soldat juga kan itu. Soldat sih? Engklek, iya, yang berurutan. Itu salah satunya. Jadi kita menanamkan terhadap siswa itu dia ketika mendapatkan sesuatu. Nah, kamu berangkat sekolah itu lewat mana? Gak mungkin kan tiba-tiba dia datang ke sekolah tanpa melewat jalan. Nah, itulah program komputer. Perilaku manusia saat ini itu harus disesuaikan dengan perilakunya komputer. Komputer juga kalau kita ngetik, ya pakai melalui keyboard, A muncul, nggak mungkin klik A muncul B. Seperti itu. Jadi teratur, sistematis. Makanya tujuannya itu adaptif dengan perubahan, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital, terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkaya baik coding dan KA. Nah, di dalam opsi pembelajarannya itu jenjangnya kelas 5 dan 6 SD, SMP dan SMA, SMK terintegrasi dengan mapel. Nanti ada mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, prakarya atau SBDP ya. Itu terintegrasi dengan IJAS. Itu nanti minggu depan. Boleh juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler khusus, kegiatan coding khusus dengan menggunakan tools. Tools itu kan membuat suatu karya dengan komputer. Anak itu membuat permainan lah ya, kayak gerak-gerak, kayak ikan berenang, itu namanya tools. Itu bisa. Nah, metodenya bisa berbasis internet, flaget dan unflag. Nah, unflag itu tanpa perangkat, seperti halnya menggunakan puzzle, terus menggunakan warna, menyusun angka atau algoritma, apa lagi? Membuat peta, itu tanpa perangkat. Lanjut Pak. Guru harus berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Kalau kita meninggalkan AI, ya tadi yang disampaikan, kita pasti ketinggalan. Karena yakin semua kerjaan kita, baik dia modul ajar, baik dia ngoreksi, baik itu semua menggunakan AI. Tetapi jangan dianggap AI ini pasti benar. Perlu kita cross check kebenaran, karena sifatnya bias. Ya, sifatnya bias. Sifatnya bias itu kan tidak sebenarnya seperti itu. Jadi
manusia itu mempunyai keunggulan di mana dia mempunyai empati, kreativitas, ya, punya hati, ya, punya kasih sayang. Tetapi artificial atau AI itu tidak ada di situ seperti itu. Tetapi tetap kita berdampingan. Jadi zaman saat ini ke depan kita tidak tahu. Sekarang aja udah AI udah banyak yang menggunakan, udah berjuta, banyak lah ya, udah tidak tertampung lagi lah kalau dihitung itu, karena udah milioner apa ya, miliar. Kita belajar, tetapi mereka mengisinya menggunakan AI itu, ya. Jadi penerapannya belum sampai, tetapi anak-anak sudah nyampe duluan, gitu. Jadi perlu kita tekankan bahwasanya AI itu bisa dikatakan bahaya, bisa juga dikatakan teman, ya, atau selalu berdampingan, ya. Tetap harus kita gunakan dan kita pelajari seperti itu. Lanjut Pak. Implementasikan pembelajaran berdasarkan internet base, ya. Internet base ini kita membuat website, ya, program, terus apa itu namanya, website untuk perusahaan itu sudah menggunakan perintah kode, ya. Jadi apa namanya, di dalam implementasinya, ya, ini perlu internet full, ya, tidak bisa tanpa internet. Nah, sementara Flag ini kan dia menggunakan data, di mana seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Bu siapa yang kursus di ini, membuat Bu Al, ya, itu kan membuat apa, permainan kecil, ya, tetapi kita yang merintah, kita yang membuat, yang biru ke yang biru, yang merah ke yang merah menggunakan komputer, ya. Nanti setelah jadi dia akan bergerak sendiri sesuai dengan perintah kita. Nah, itulah flag. Nah, unflag itu menggunakan user, ya, menggunakan kertas, terus membuat enclave tadi, terus membuat apa, angka, nyusun abjad, nyusun warna. Makanya kenapa AI bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti itu. Unplug itu tanpa komputer itu bisa kita lakukan. Jadi pemikiran pembelajaran AI itu tidak hanya menggunakan komputer, tetapi menggunakan kertas dengan alat-alat yang ada di ruangan ini pun bisa. Menyusun meja itu adalah AI, ya. Meja harus rapi, meja letter U, meja misalkan horizontal misalkan, itu adalah perintah AI. Misalkan kita adalah AI yang merintah, jadi harus tersusun. Nyampe ke situ Bapak Ibu, AI. Jadi nggak susah, AI itu mudah, hanya bahasa aja ya yang beda. Iya, lanjut. Komputasional itu kan yang sistematis, ya. Apa ya bahasa enaknya itu, ya? Langkah demi langkah harus disebutkan sampai ke titik tujuan, seperti itu, sistematis. Menggunakan digital tanpa kita literasi, tanpa kita pahami, tanpa kita baca, penggunaannya yang sesuai dengan sistem yang kita perlukan itu akan membahayakan. Makanya perlu adanya literasi digital, itu penting untuk ditanamkan di jenjang SD. Terus literasi dan etika kecerdasan artifisial, ya. Terus pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial itu 4 elemen itu untuk jenjang SD dan SMP. Tapi bedanya SMP itu masuk ke TOLS, ya, ke sistem. Kalau SD hanya pengembangan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, itu aja yang kita tanamkan terlebih dahulu. Mungkin di dalam unflag pembelajarannya bisa di dalam kelas menggunakan user, menggunakan warna, menggunakan angka, algoritma dan lain sebagainya. Itu bisa kita tanamkan di situ. Lanjut Pak Andi. Terus ini terlalu jauh ke semua. Satu modul pembelajaran tapi di Zoom, ya, tentang miskonsepsi penggunaan coding dan kecerdasan artifisial.
kemarin bahasanya artificial, ternyata disalahin, bukan artificial Pak, tapi artificial. Masalah statement ya, identifikasi masalah di dalam penggunaan coding dan KA di kelas. Masih banyak kita temukan miskonsepsi. Maksudnya miskonsepsi itu kan bahwasanya coding dan KA itu dianggap itu adalah komputer, itu adalah mesin, itu adalah sistem ya, membuat program yang begitu rumit, entah itu apa itu ya, kode-kode entah titik, koma sama dengan misalkan halo. Emang kalau di sistem langsung hai katanya gitu kan, itu menjawab gitu kan. Bawa Pak kata sedikit ya, ya, menyelesaikan masalah ya. Ini tadi sudah. Coding dan KA dipahami hanya sebagai robot canggih. Anggapan bahwa KA dapat berpikir sendiri seperti manusia, padahal yang buat kita sendiri atau manusia itu sendiri ya, memberikan data-data ya. Kok data-datanya salah, berarti salahnya manusia, ngasihnya salah seperti itu. Ketika kita minta, ngasihnya juga salah juga. Akibatnya pemahaman siswa menjadi dangkal, fokus pada hal teknis dan kehilangan makna dari pembelajaran komputasional yang sebenarnya. Sehingga anak-anak itu sebelum belajar itu udah ketakutan duluan, ya. Udah ketakutan, berarti saya harus beli HP, saya harus beli laptop, saya harus beli itu kan seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu, ya. Kata ibu kepala sekolah, nak, SD kita besok udah pembelajaran coding misalnya. Nah, udah bingung kan? Berarti harus menyiapkan laptop, harus menyiapkan HP yang canggih misalnya. Nah itu jadi kita tanamkan bahwasanya KA itu adalah pembelajaran yang tidak harus menggunakan perangkat. Tidak harus menggunakan apa Bu tadi? Perangkat. Ya, tetapi menggunakan pembelajaran yang sehari-hari dilakukan oleh siswa ya, oleh kita. Nanti Pak. Nah, kehidupan sehari siswa seperti YouTube, Google Maps itu hanya pengenalan ya Bapak Ibu. Ya, bahwasanya kalian menonton itu setiap hari misalkan itu adalah penggunaan. Ya. Gunakan metode unflag coding. Ini tadi mengajar dalam konsep logika atau algoritma tanpa menggunakan perangkat melalui aktivitas fisik dan permainan. Misalkan olahraga, ya, memainkan bola, warna, misalkan seperti itu. Itu sama bisa, ya. Terus sederhanakan istilah teknis, gunakan analogi sederhana menjelaskan konsep artifikal, misalnya seperti membuat peta. Ya, peta buat terus dipotong-potong, disusun. Nah itu sama juga KA. Bisa juga membuat cerita berpengalaman ya, seperti otak buatan yang belajar dari pengalaman. Itu artinya dia menceritakan pengalamannya itu bisa. Terus latih siswa berpikir kritis melalui diskusi atas studi kasus, ajak siswa menilai bagaimana KA mengambil keputusan dan potensi dampaknya. Nah nanti anak itu kan dibuat permainan, setelah itu disuruh diskusi dan disimpulkan. Seperti itu juga pendidikan KA atau pembelajaran KA. Lanjut. Enak kok. Ya, di situ ada beberapa bahasa ikon. Ketika Bapak Ibu mau login, boleh langsung buka dashboard atau login. Ya, masuk. Nah, atau langsung di Google. Ikut dengan Google boleh, atau daftar baru. Ya. Buat akun boleh, masuk lewat Google boleh, buat akun boleh. Inilah yang namanya pengenalan blog. Bagaimana cara memecahkan masalah, kita membantu benda untuk menemukan yang dituju. Bagaimana caranya? Kita klik dan seret sesuai dengan petunjuk.
Ya, petunjuknya sudah ada. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran Pak Ana itu seperti ini. Dibandingkan dengan unflap. Kiri. Oke, baik. Kita cukupkan aja dulu. Ini silakan dilanjutkan di rumah sampai dapat sertifikat. Nanti sertifikatnya ada untuk kegiatan artifisial atau K pada pagi hari ini. Kita cukupkan PR-nya ini. Silakan buka-buka aja Bapak Ibu. Nama siswanya kan ada tuh, masukin aja. Nanti pasti ada tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya sehingganya semua unflap kayak kertas-kertas pewarna dan lain-lain itu ada di semua di situ. Ya, kita print aja. Ya seperti itu ya. Lalu dari awal sampai akhir sampai detik ini, jika ada hal yang kurang berkenan atau kurang sikap tingkah laku kurang berkenan, mohon maaf. Kita cukupkan untuk coding. Sekali lagi dicukupkan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.